Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah zat yang telah memberikan kepada kita kehidupan. Dialah Allah zat yang telah memberikan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, yang telah memberikan kepada kita fasilitas-fasilitas kehidupan di dunia. Maka marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian senantiasa kita wasiatkan untuk diri kami pribadi dan untuk para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun kondisinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah sementara. Kita hidup dunia dengan tujuan untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Maka kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah berbanyak amal soleh, berbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak kebaikan-kebaikan yang mana hal itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun selain daripada kita fokus terhadap beramal soleh, ada hal yang juga lebih penting di balik itu, yaitu bagaimana caranya agar kita bisa mempertahankan amal soleh kita. Bagaimana caranya agar amal soleh kita tidak hancur sia-sia. Bagaimana caranya agar amal soleh kita tidak hilang sia-sia. Maka kita harus menjauhi perkara-perkara yang bisa menghancurkan dan menghilangkan amal soleh kita. Karena ada sebagian orang-orang yang mereka terlalu fokus untuk beribadah, namun mereka tidak perhatian terhadap perkara-perkara yang bisa menghancurkan amal soleh mereka. Maka itulah sungguh kerugian sangat besar. Betapa banyak orang-orang yang banyak beribadah, yang mana mereka banyak sholat, banyak berpuasa, banyak bersedekah, namun semuanya hilang sia-sia karena sebab perkara yang menghancurkan amal mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita mengetahui perkara-perkara yang bisa menghancurkan amal soleh kita. Yang pertama adalah
kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara yang sangat jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang yang sebelummu, jikalau engkau menyekutukan Allah, maka hilanglah seluruh amal solehmu, maka hancurlah seluruh amal solehmu, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesyirikan merupakan perkara yang sangat berbahaya. Kesyirikan merupakan perkara yang harus dijauhi oleh setiap muslim, karena percuma jikalau dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun dia tetap melaksanakan kesyirikan, maka akan hilanglah dan lenyaplah seluruh amal solehnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang kedua yang bisa menghancurkan amal soleh seorang hamba adalah perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka dua hal ini, dosa dan kemaksiatan, merupakan di antara perkara yang bisa menghancurkan dan menghilangkan amal soleh seorang hamba. Sebagaimana disebutkan satu hadis dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, atau pernah mengatakan, la a'lamanna min ummati aqwaman ya'tuna bihasanatin amthali jibali tihamah bidan. Sungguh aku benar-benar mengetahui ada sekelompok dari umatku yang mana mereka datang pada hari kiamat membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Gunung adalah sesuatu yang sangat besar sekali. Maka pada hari kiamat ada suatu kaum yang mana mereka membawa pahala sebesar gunung Tihamah, kata Nabi SAW. Kemudian apa hasilnya? Beliau melanjutkan, faj'aluhallahu haba'an manthura. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal solehnya yang sebanyak gunung tersebut haba'an manthura, bagaikan debu-debu yang berterbangan. Maka sahabat Thauban bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana, beritahukan kepada kami bagaimana sifat mereka. Jallihim lana, jelaskanlah kepada kami. Allah nakuna minhum wa nahnu la na'lam, agar kami tidak menjadi bagian dari mereka sementara kami tidak mengetahui. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa yakhuduna minal lail kama ta'khudun. Ketahuilah bahwasanya mereka adalah saudara-saudara kalian sendiri. Mereka juga memiliki jenis kulit yang sama seperti kalian. Bahkan mereka juga beribadah di malam hari sebagaimana kalian beribadah. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walakinnahum aqwamun idza khalu bimaharimillah intahakuha. Namun mereka adalah kaum-kaum yang tatkala mereka bersendirian maka mereka menerjang keharuman-keharuman Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan sebab dosa dan kemaksiatan itu cukuplah bisa menghapuskan amalan soleh sebesar gunung Tihamah. Maka kewajiban kita seorang muslim adalah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik dikala sendirian maupun tatkala di depan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal yang selanjutnya yang bisa menghancurkan amal soleh seorang hamba adalah perbuatan ujub, berbangga diri. Maka ujub adalah salah satu perkara yang bisa menghancurkan amal soleh seorang hamba. Ujub adalah merasa berbangga diri atas amal-amal soleh yang telah dilakukan. Ia merasa bahwa dirinya mulia atas amal-amal soleh yang dilakukan. Ia merasa bahwasanya ia lebih tinggi daripada orang lain. Maka ini juga merupakan salah satu perkara yang bisa menghancurkan amal soleh seorang hamba. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, yang bisa mengurangi keikhlasan seorang hamba adalah ketika seseorang merasa ujub atas dirinya. Maka tatkala seorang itu berbuat ujub, merasa bangga atas dirinya, maka akan hilanglah amal solehnya.
Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal soleh dari orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amal-amal soleh dari orang-orang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga hendaknya seorang muslim mengetahui bahwasanya seluruh amal soleh yang dia kerjakan itu tidak lain adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan pernah bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah. Kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, janganlah kita merasa ujub atas amal-amal soleh yang telah kita lakukan. Hendaknya kita bertawadhu, kita merasa kurang atas amal-amal soleh yang telah kita kerjakan. Sebagaimana itu adalah teladan dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi Ibrahim, ketika beliau telah selesai mengerjakan atau menyelesaikan pembangunan Ka'bah bersama anaknya Ismail, beliau masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalnya diterima. Lalu bagaimana dengan kita? Orang-orang yang tidak sepadan seperti mereka, yang amalnya tidak sebagus mereka, maka tentu kita harus lebih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man ijtaba. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang selanjutnya yang bisa menghancurkan amal soleh seorang hamba, yaitu adalah keburukan yang dosanya terus mengalir atau dosa jariyah. Maka sesungguhnya ada perkara-perkara yang mana keburukannya bisa mengalir. Ada sebagian perbuatan-perbuatan yang keburukannya akan terus dilakukan oleh orang lain, maka itulah disebut dengan dosa jariyah, dosa yang terus mengalir meskipun pelakunya telah meninggal. Maka ini adalah suatu perkara yang sangat berbahaya yang harus kita jauhi. Di antara contoh bentuk amal-amalan yang bisa menyebabkan keburukan yang mengalir, seperti berfatwa tanpa ilmu, seperti seseorang yang menyebarkan keburukan-keburukan, seperti seorang yang menyebarkan berita-berita yang palsu, atau seperti seseorang yang menyediakan fasilitas-fasilitas keburukan. Maka itu semua merupakan hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan dosa yang mengalir. Dan Nabi SAW pernah bersabda, "Man sanna fil islami sunatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un." Barang siapa yang membuat contoh keburukan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan balasan dosanya, dan mendapat dosa pula orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya yang harus kita jauhi. Terutama di zaman sekarang ini sangat mudah sekali, yaitu media-media untuk menyebarkan keburukan. Maka kita harus waspada, kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita tulis di media sosial. Jangan sampai kita menulis sesuatu kemudian hal itu akan menyebabkan keburukan untuk orang lain. Jangan sampai kita memposting suatu perkara keburukan yang misalnya akan dilihat oleh banyak orang, oleh jutaan orang, maka kita juga akan mendapat dosa sebanyak jutaan orang tersebut yang melihat keburukan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa perkara yang bisa menghancurkan amal-amal soleh seorang hamba yang harus kita jauhi. Maka sungguhnya kita adalah para hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat butuh terhadap amal soleh, dan tentunya kita harus senantiasa menjaga bagaimana caranya agar amal tersebut tidak hilang sia-sia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.